Silakan on cam. Yap. Satu. Kak Panji, Kak Andi, belum kelihatan mukanya. Ya mancing mengkomunikasi Pak Andi. Pak Panji lagi duha. Oh iya, deng. Oh. Yuk, satu. Satu, dua. Maaf, belum Satu, bisa ini. dua. Oh, belum bisa on cam, Kak Andi ya. Siap. Foto dulu, satu, dua. Kali lagi. Ganti gaya. Tiga ya. Satu, dua. Oke. Saya tampilkan presentasinya dulu ya Kak. Sambil kita nanti mulai. Oke, sudah terlihat kakak-kakak? Belum. Sudah terlihat ya Kak? Oh, belum? Sudah. Oh, aku lemot. Sudah ya. Oh, lemot sih ya Kak Rani ya. Oke. Oke, sebelumnya kakak-kakak saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak yang telah hadir pada sesi jimit kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa. Kemarin kita nggak pernah berdoa ya kakak-kakak sebelum memulai dan sesudah pembelajaran. Monggo kakak-kakak salah satu boleh dipimpin untuk berdoa. Kak Lukman atau Kak siapa monggo? Mbak Rani, monggo Mbak Rani. Yang lancar saya. Monggo. Ayo Mbak Rani. Jenengan mawon Pak, masuk sing ndongani wong wedok kira ora Mas Yudi mawon, Mas Yudi. Kalau saya keringetan ya kira. Monggo Kak Yudi. Maksudnya official yang anu. Mas Yudi. Official. Pimpin berdoa Kak Yudi. Pimpin dongo apa ya karo ngopi. Tak nulis iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kakak semua sahabat hari ini kita berdoa terlebih dahulu semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Semoga Allah meridhai apa yang kita jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Kak Yudi sampun memimpin berdoa pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita pembelajarannya 2JP ya kakak-kakak seperti kemarin, seperti biasanya. Nanti kita usahakan tidak molor ya 2JP. Nah ini pada pagi hari ini nanti kita belajar di modul 1.2. Kakak-kakak kemarin sudah membaca belum kakak-kakak sekilas belajar mandiri tentang modul 1.2-nya? Sudah. Sudah, sekilas. Alhamdulillah. Kak Rani sudah bablas sampai lakukan ya Kak Rani ya? Ya. Okay. Semoga yang lain nanti bisa menyusul. Ya, tidak apa-apa Kak Rani. Sudah pinter-pinter ini ya Kak ya. Oke kakak-kakak, di sini nanti kita di modul 1.2 itu nanti kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, pagi hari ini saya akan membacakan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati di awal ya kakak-kakak.
Yang pertama harus on cam atau menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika salah satu berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa klik raise hand atau angkat tangan, kemudian jika ada gangguan teknis, misalkan sinyal hilang atau mati listrik, guys, hal yang wajar gitu ya kakak-kakak. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu secara luas, masih sama ini kakak-kakak. Pasti berpusat pada peserta didik ini, jadi memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna dan menyenangkan serta refleksif. Kemudian untuk capaian akhir pelatihan dari PKG PJOK ini, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan aset atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian untuk tujuan dari modul 1.2 ini sendiri, itu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khususnya dari modul 1.2, itu yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara aktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, ini jadi nanti kakak-kakak itu bisa mengidentifikasi aset-aset apa saja atau sumber daya apa saja yang ada di sekolah kakak-kakak, terutama untuk pelaksanaan pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, nanti bagaimana pemanfaatannya dari identifikasi yang sudah kakak-kakak lakukan. Jadi aset yang ada di sekolah kakak-kakak itu ada apa saja, kemudian nanti bisa untuk memanfaatkannya atau menggunakannya secara efektif. Itu ya kakak-kakak. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini atau jimit kita pada pagi hari ini itu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tuh, jadi tidak jauh-jauh ya kakak-kakak, tujuan dari pembelajaran PKG kita itu pasti berpusat atau berpihak kepada peserta didik, karena kita itu sebagai fasilitatornya peserta didik itu ya kakak-kakak. Kemudian untuk agenda kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti pembukaan, mengingatkan kesepakatan bersama, tadi sudah ya kakak-kakak, kemudian pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian nanti kita 10 menit pertama itu adalah belajar tentang berpikir berbasis aset atau kekuatan. Kemudian nanti 1 jam kita diskusi ya kakak-kakak. Nanti ada 3 bahasan, ada situasi 1, 3, 4, 5. Nah ini 3, 4, 5 ini nanti kita diskusinya secara berkelompok. Itu ya kakak-kakak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk 10 menit selanjutnya nanti kita memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Nah, itu pemanfaatannya seperti apa? Kemudian penutup dan refleksi serta foto bersama gitu ya kakak-kakak hari ini. Nah, ini agenda detailnya. Ini nanti pembukaannya 5 menit kesepakatan kelas dan tujuan. Kemudian kesan terhadap aset based thinking. Yang kemudian dilanjut studi. Nah ini studi kasusnya nanti ada 3 kasus, nanti akan kita bahas secara berkelompok gitu ya kakak-kakak. Jadi 30 menit itu nanti kita coba untuk berkelompok mengerjakan kasus-kasus ini. Nanti setiap kelompok mengerjakan 1 kasus, kemudian nanti mempresentasikannya kepada kelompok yang lain. Kemudian nanti ada bagaimana strategi pemanfaatannya aset itu, kemudian dalam konteks pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak. Kemudian nanti diakhiri dengan penutup. Nah, ini kita bahas apa? Ini ada quotes lagi kakak-kakak.
kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Jadi kalau kita ada kemauan itu ya Kak, pasti ada jalannya untuk mencapai kekuatan. Jadi tidak serta-merta hanya kapasitas fisik aja, walaupun kita dari PJOK itu yang diandalkan biasanya fisiknya ya Kakak-kakak. Tapi ini kemauan itu kalau kemauan kita lebih besar, maka kekuatan kita itu bisa lebih besar. Atau alias ini kita itu kalau punya sugesti yang baik, nanti juga pasti mempunyai kekuatan yang baik gitu ya kakak-kakak. Nanti fisik kita itu akan mengikuti sugesti dari kita. Walaupun kita masuk angin, misalkan ya kakak-kakak mau ikut PKG masuk angin, tapi kalau kita punya kemauan yang tinggi, tetap kita bisa mengikuti PKG PJOK pada hari ini. Itu ya kakak-kakak gambarannya kayak gitu. Terus kita lanjutkan. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP. Oh ini kalau yang sudah PGP ya Kak, yang belum PGP tidak apa-apa. Jadi ini kakak-kakak yang kemarin sudah belajar secara mandiri, ini kita coba pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking ini kira-kira seperti apa? Bentar. Bentar ya kakak. Oke. Silakan bisa dituliskan di kolom chat kakak-kakak tentang apa pandangan terhadap pendekatan asset based thinking ini, Kak. Coba tuliskan. Pendekatan asset based thinking. Silakan dituliskan di kolom chat 2 menit ya kakak-kakak tentang asset based thinking ini. Pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking itu seperti apa? Silakan dituliskan di kolom chat kakak-kakak masing-masing. 2 menit cukup kakak-kakak? Sih. Pendekatan aset. Oke, Kak Rani, ya. Berfokus pada kekuatan apa yang kita miliki, ya. Kak Lukman, pandangan yang mengarah pada pemikiran yang positif, yang memiliki visi untuk mencapai tujuan yang baik. Oke. Kak Metal, pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada dengan apa yang tidak dimiliki, ya. Kak Mutohar, pendekatan yang berfokus pada kekuatan individu agar bisa berkembang dan maju. Oke. Pendekatan belajar. Monggo salah satu bisa menyampaikan hasil diskusinya ini. Kak Lukman, monggo Kak Lukman. Suaranya putus-putus ya? Sepertinya jelas Kak Lukman. Aduh, salah, hurungannya kekirim. Diulangi sih. Mbak Huti, Ya, ya diulangi nggak apa-apa Mbak Huti. Jan. Ya, monggo Kak Lukman bisa disampaikan pandangan Kak Lukman tentang pendekatan asset based thinking. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya mencoba untuk menjawab. Menurut pandangan saya, itu pendekatan asset based thinking itu berkaitan dengan pemikiran yang positif.
Jadi pemikiran yang positif itu juga kita sudah berangan-angan dulu. Kita mempunyai visi untuk ke depan seperti apa, terutama untuk mengajar ke anak-anak itu. Kita sudah harus mempunyai persiapan yang jelas agar tujuan dari pembelajaran juga dapat terlaksanakan. Terus itu juga berkaitan dengan fokus pada diri individu itu juga. Bagaimana kita bisa mengarahkan diri kita sendiri dan anak-anak untuk berkembang dan untuk maju. Terus menghindari masalah-masalah yang sekiranya itu negatif. Jadi lebih mengedepankan untuk pemikiran yang positif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak Lukman. Monggo yang lainnya Kak Metal mungkin bisa menyampaikan yang lainnya. Monggo Kak Metal. Oh, Kak siapa ya? Kak Sanditya mungkin. Monggo Kak Sanditya. Bisa disampaikan terkait pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pandangan saya terkait apa yang tentang pendekatan asset-based thinking. Pendekatan thinking itu lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita tidak miliki, Mbak. Jadi kita lebih memfokuskan untuk kemampuan kita. Jadi berkaitan dengan mengenali kekuatan dan kelebihan yang kita miliki untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sanditya dan Kak Lukman tadi yang telah menyampaikan pandangannya tentang asset-based thinking. Betul, bahwasanya pemikiran tentang asset-based thinking ini memang benar bahwasanya harus fokus pada hal-hal yang kita miliki, lebih ke yang positif, kemudian yang berdasarkan dari kekuatan yang kita miliki atau kelebihan yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian hindari masalah-masalah yang negatif. Nah, ini memang benar. Asset-based thinking itu seperti itu. Kemudian kalau di sekolah atau di pembelajaran, itu pandangan tentang asset-based thinking itu juga sangat luas. Misalkan dari sisi pemberdayaan siswa, itu bisa dengan menekankan kekuatan siswa, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Jadi asset-based thinking ini itu harapannya bisa meningkatkan rasa percaya diri atau motivasi belajar dari peserta didik itu untuk pemberdayaan siswanya. Kemudian untuk yang kedua itu dari sudut pandang lingkungan positif. Nah, pendekatan ini itu bisa menciptakan suasana yang lebih positif di sekolah, di mana siswa merasa dihargai dan diakui. Kemudian untuk pandangan yang ketiga, itu bisa untuk pengembangan keterampilan. Jadi mendorong peserta didik dapat mengidentifikasi atau mengembangkan keterampilan yang mereka miliki, yang dapat membantu mereka dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi ini kalau di kurikulum Merdeka itu kan harapannya pembelajaran itu tidak hanya digunakan ketika di sekolah saja, itu kakak-kakak, tapi juga harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini harapannya dengan kita menguasai ABT atau bisa berpikir secara assessment-based learning ini, harapannya nanti anak-anak itu memiliki dapat mengidentifikasi atau mengembangkan keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka itu bisa survive gitu ya Kak di dunia nyata atau di lingkungan, tidak hanya di sekolah saja. Kemudian yang keempat itu pandangan kita terhadap ABT itu berdasarkan kolaborasi. Nah, ini siswa-siswa itu juga bisa didorong untuk melakukan kolaborasi dengan siswa yang lainnya atau dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua yang bisa didukung atau difasilitasi atau diwadahi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Misalkan kalau
siswa dengan guru itu bisa jadi ketika kalau di SMK itu ya Kak, di tempat saya sendiri, itu anak-anak sudah dikasih peran sebagai misalkan pengurus OSIS. Nah, di sini pasti ada interaksi antara siswa dan gurunya. Di SD pun juga sama ya kakak-kakak, walaupun tidak ada organisasinya, biasanya anak-anak itu kita kasih peran atau tanggung jawab. Misalkan tadi pagi ada senam pagi gitu ya Kak. Nah, itu kan nanti anak-anak bisa dipasrai atau dikasih tanggung jawab untuk menjadi pemimpin atau instruktur yang ada di depan. Nah, itu bisa berkolaborasi. Misalkan yang di depan besok kelas 4 dan kelas 5 salah satu, besok kelas 3 dan kelas 2. Nah, itu bisa di rolling seperti itu. Nanti pasti mereka yang jadi instruktur itu juga akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian pandangan yang lainnya itu dapat meningkatkan inovasi dalam pembelajaran. Yaitu guru dapat menggunakan assess-based thinking ini untuk merancang kegiatan pembelajaran yang lebih relevan. Nah, karena assess-based thinking ini kan kalau di dunia sekolah itu tidak hanya tentang diri kita sendiri gitu ya Kak. Jadi semua aset yang ada di sekolah, baik itu sarana prasarana, kemudian ada lingkungan dan sebagainya. Nah, itu apa yang dimiliki sekolah atau kekuatan sekolah serta diri kita sendiri itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, yang sehingga peserta didik itu bisa terfasilitasi. Nah, gitu ya kakak-kakak. Kemudian kita lanjutkan di bawahnya. Ini kita anggap sudah ya Kak, ini keistimewaannya asset-based thinking itu tadi ya, itu kita fokusnya tidak ke negatifnya, tetapi ke hal-hal positifnya, atau lebih ke kelebihan yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki, atau aset-aset atau sarana prasarana yang ada di sekolah yang kita miliki, tidak hanya kekurangan-kekurangannya saja. Seperti Kak Mutohar kemarin yang di Jimit Tatap Maya kedua itu ya Kak Mutohar, itu kan sarana prasarana yang ada di sekolah, sarananya itu hanya punya satu lapangan untuk olahraga. Nah, itu karena kita punyanya aset seperti itu, nah kita manfaatkan aset yang lain agar pembelajarannya itu tetap menarik, tetap bisa memfasilitasi kebutuhan siswa dalam belajar, seperti itu. Kemudian ini capaian pembelajaran, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, ini kalau kemarin di Tatap Maya 1 itu kita sampaikan bahwasanya anak-anak itu harapannya bisa memiliki kesadaran dalam aktivitas jasmani, tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga bisa dilaksanakan di luar sekolah. Nah, ini di sini juga kita ternyata capaian pembelajarannya masih sama. Peserta didik itu dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan, baik di luar lingkungan alam, ini bisa di lingkungan sekolah atau di rumah seperti itu ya Kak, yang bisa memanfaatkan sumber daya atau aset yang ada sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu. Kemudian ini ada kasus. Nah, ini kakak-kakak. Kita akan masuk ke diskusi ya kakak-kakak. Ini sudah ada berapa orang yang masuk ya Kak? Saya cek dulu. Sudah ada 14 orang yang masuk ya Kak di sini. Oke, nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Ini saya akan kopikan dulu untuk Google Docs-nya yang untuk kakak-kakak diskusi. Nanti di situ kakak-kakak sudah dikasih kasus, kemudian ada studi kasusnya seperti apa. Nah, itu nanti silakan kakak-kakak berdiskusi tentang studi kasusnya, nanti kemudian diketikkan di situ nama kelompoknya, kemudian
dibaca kasusnya, kemudian nanti dikerjakan studi kasusnya. Silakan dibuka dulu kakak-kakak Google Doc-nya, sudah bisa atau belum? Sudah bisa atau belum kakak-kakak untuk Google Doc yang saya kirimkan di kolom chat itu? Sudah bisa belum kakak-kakak? Loading suwe tenane. Boleh Ya, Kak. Sudah Oke, masuk. saya kasih grup WA juga ya Kak, nanti kalau ada yang tertinggal. Kemudian saya bagi dulu ke dalam kelompok, nanti kita diskusi kelompok 20 menit cukup ya Kak? Atau 10 menit aja? 20 menit Lebih untuk cepat diskusi lagi. kelompok. Oh ya, oke. Ya, nanti kita coba 20 menit diskusi kelompok, kemudian kembali lagi ke room sini, kemudian nanti kita diskusikan di room, presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Gitu ya kakak-kakak. Saya bagi dulu, breakout dulu sebentar. Oke, silakan. Silakan masuk ke room-nya masing-masing kakak-kakak, kemudian silakan berdiskusi.
sing kemudian di sekolah. Ya, selamat datang kakak-kakak kembali ke room. Sudah selesai mengerjakannya? Belum. Ya, boleh dilanjut yang belum. Hilang sih, Kak. Hilang. Selamat datang Kak Dendi. Pak Dendi baru gawe video. Bahan ngerum ya gimana? Oke, sudah kembali semua belum ini? Kita tunggu yang lain dulu. Putri belum. Pak Dendi ditambahin Pak Dendi. Ya. Ya, selamat datang Mbak Erni. Nanti Mbak Erni kalau belum bisa ikut presentasi, yang penting mendengarkan dari kakak-kakak yang lain dulu nggih Kak Erni nggih. Nggih. Telat ada kelompok. Aja di Selamat lagi gabung wah, kayak makan sekolah ya mesti. Kan? Yang mau presentasi dulu silakan kakak-kakak, monggo yang sudah siap kelompok berapa? Bu Anissa monggo. Monggo Kak Anissa. Anissa Mbak Anissa, jenenge Pak Sandi. Pak Yudi. Monggo Kak Sandi, Kak Yudi, Kak Anissa.
Ya, terima kasih. Senengane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota 1 Yudi Pramono, 2 Sanditya, 3 Arif Rahman Hakim, 4 Susanto, 5 Anissa Dwi Oktaviani. Kita akan mempresentasikan dari studi kasus yang kelima. Ini dibaca semua, Kak. Oke, dibaca dulu, Kak, biar kakak-kakak tahu ceritanya. Setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain, menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seseorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dan dengan berbagai argumen masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK. Berdasarkan studi kasus kelima, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Dari hasil diskusi kelompok kami, jawabannya dengan cara Bu Hayati Ketua MGMP dan mengajak rekan yang telah mengikuti PPKG PJOK dalam berkolaborasi untuk kegiatan webinar dengan Kombel MGMP PJOK yang sudah didaftarkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan Bapak Yudi. Monggo, Kak Yudi, ada tambahan? Cukup, Kak. Oh, cukup. Oke. Terima kasih Kak Sanditya dan Kak Yudi dari kelompok 2 yang telah memaparkan studi kasusnya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 3? Monggo Kak Lukman atau Kak Dendi atau yang lainnya. Bacaannya dawa. Ya. Bacaannya panjang, betul Kak? Ya. Tidak ditampilkan ya. Ini sudah terlihat? Sudah terlihat loh Pak Dendi.
kurang besar kayaknya, Kak. Nggak kelihatan buat Kak Dendi. Ketutupan gorengan kuwi. Monggo Kak Dendi kalau ada tanggapan. Saya terpental ya. Ternyata Ya. nggak terpental. Oke, Putri sudah masuk kembali. Oke. Oke, Bapak ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 1 atau kelompok 3? Kalau belum ada, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Monggo kelompok 1 atau kelompok 3 yang mau memaparkan hasil diskusinya. Kak Dendi siap kelompok 1? Mas Dendi. Kak Lukman mawon niku. Pak Puspo. Oke, monggo Kak Lukman. Anu kok apa perlu nih Mas Dendi? Kok tak tambahi wis. Jangan sih. Nah, sudah tuh itu dibaca. Dibaca sama dipresentasikan, Kak. Dibaca pengen kita suwe, Pak. Tak ngelak aku kan. Ya, monggo Kak Dendi. Baik, terima kasih mempresentasikan dari kelompok 1. Lukman Panji. Ini 3 sendiri. Oke. 5. Kan pada menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran. Kepala dari kepala sekolahnya yang kebetulan memiliki area Kurang seru Pak Dendi. untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar. Hilang meneh. Kali ini jalan Nggak ada suaranya Pak Den. Nggak, Pak Dendi nggak ada suaranya. Mungkin bisa diganti Kak Lukman. Ya. Suaranya hilang. Monggo Kak Lukman. Wah, Dendi ngendo iki. Nggih, monggo Kak Lukman. Gorengan. Yang satu kelompok. Baik, untuk melanjutkan yang sudah disampaikan Mas Dendi tadi, sampai di bagian kasus kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin Mbak. Gunanya dirusak warga. Agar amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik dan menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui aset perkebunan kopi yang tertutup tersebut karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Berak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Berak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU sebelum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Baik, untuk dalam kasus ini, halo, dengar tidak? Dengar Kak Lukman. Dulu jawaban. Satu, berdasarkan studi kasus ketiga ini, satu, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kelompok kami menjawab pendekatan yang digunakan itu pendekatan berpikir aset atau kekuatan atau aset based thinking. Karena apa? Karena dalam kasus ini Pak Gerak harus berpikir positif dulu, jadi sudah mempunyai gambaran dulu. Kalau sudah berpikir
pesimis, nanti hasilnya juga tidak dapat dihasilkan dengan baik. Tuh. Terus yang kedua, itu berkaitan dengan Manusia. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kelompok kami menjawab untuk aset yang dimiliki itu satu, aset manusia. Dalam arti aset manusia itu yang digerakkan Pak Gerak itu Pak Gerak sendiri, kepala sekolah, terus nanti ada masyarakat sekitar atau pamong sekitar dan pemilik kebun tersebut. Terus aset sosial itu berkaitan dengan komunikasi antara beberapa pihak dari kepala sekolah, terus warga setempat dan pemilik kebun. Terus yang terakhir itu berkaitan dengan aset lingkungan, yaitu berkaitan dengan penggunaan lingkungan yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran sekolah dan kegiatan lainnya. Itu. Terus yang terakhir itu berkaitan dengan strategi yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi kelompok kami itu menjawab strategi yang digunakan itu mempertemukan dengan berbagai unsur seperti kepala sekolah, masyarakat sekitar, dan pengelola perkebunan. Kemudian diajak untuk bermusyawarah, menentukan kebijakan agar apa yang sudah dipikirkan Pak Gerak tadi dapat terlaksana, masyarakat sekitar bisa menikmati, dan khususnya untuk anak-anak dapat melaksanakan seperti berolahraga, jalan sehat, bersepeda menuju sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pak, lainnya mohon bisa ditambahkan. Mas. Monggo, Kak Devi atau Kak Panji bisa menambahkan atau tanggapan dari kelompok lain? Kelompok lain. Monggo Kak Panji Ya, cukup, tambahan. cukup. Sudah bagus itu, sudah bagus. Oke. Untuk Pak Penuntut terbaik, idola, itu semuanya yang jawab Pak Lukman. Iya. Oke. Untuk kakak-kakak yang lain dari kelompok lain ada tanggapan? Kelompok lain ada tanggapan? Sudah lengkap. Oke, alhamdulillah sudah lengkap. Monggo terakhir kelompok ketiga, Kak Andi atau Kak Mutohar atau Kak Tri Rahayu yang akan menyampaikan diskusinya. Sinten nggih? Parah. Siapa ini? Oke. Saya Oke, ya. Kak Tri, monggo. Oke, siap. Monggo Kak Tri. Tak unggahke. Nggih. Soalnya dibaca mboten? Ya, oke dibaca Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3, Kak Andi, Kak Mutohar, dan saya Tri Rahayu. Studi kasus 4. SMA Jiwaraga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung, sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangan untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan, sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil Bidang Kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan terkunci, dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang sarpras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik.
Kepala sekolah meminta Waka kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Halo? Ya, lanjut, Oh Kak ya. Tri. Berdasarkan studi kasus keempat, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan? Yang pertama adalah aset fisik. Aset yang dimiliki SMA Jiwaraga meliputi alat-alat olahraga serta sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk menunjang pembelajaran PJOK. Alat-alat tersebut bersumber dari pendanaan bersifat dana orang tua dan donatur yang menginginkan berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Akan tetapi sarana dan prasarana tersebut belum bisa dimanfaatkan karena pengelolaan yang tidak terorganisir dan tidak digunakan sesuai sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan banyak kritikan dari wali siswa terkait hal tersebut. Bisa dilihat dari alat-alat yang rusak belum digunakan serta pintu gudang yang selalu terkunci sehingga pembelajaran dilakukan tidak menggunakan alat yang sebagaimana mestinya, hanya apa adanya. Hal ini yang memicu ketidakpuasan wali siswa. Berdasarkan studi kasus tersebut, aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Aset fisik, sarana dan prasarana olahraga. Berbagai macam alat olahraga tersedia meskipun beberapa belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, gedung sekolah termasuk ruang kelas, ruang olahraga, lapangan olahraga, gudang alat olahraga, dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kedua, aset keuangan, dana dari orang tua. Sumbangan yang diberikan oleh orang tua siswa untuk mendukung kegiatan sekolah termasuk kegiatan olahraga. Yang kedua, dana donatur. Bantuan uang yang berasal dari pihak-pihak luar sekolah seperti perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat. Aset manusia, sebentar kok bablasan. Aset manusia, 1, guru, karyawan sekolah, siswa, komite. Pulau singkat. Aset yang sudah dimanfaatkan, sarana dan prasarana sekolah, dana dari orang tua dan donatur, guru dan siswa. Aset yang belum digunakan adalah alat-alat olahraga. Yang kedua, potensi jiwa. Hambatan dalam pemanfaatan aset kurang koordinasi. Terjadi saling lempar tanggung jawab antara guru, penjaga sekolah, dan komite sekolah dalam pengelolaan alat olahraga. Yang kedua, kerusakan alat. Beberapa alat olahraga mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan. Yang ketiga, kurangnya variasi dalam pembelajaran. Materi pembelajaran PJOK yang monoton membuat siswa merasa bosan dan tidak tertarik untuk menggunakan alat olahraga. Yang keempat, kurangnya pengawasan. Tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan alat olahraga menyebabkan kerusakan dan penyalahgunaan. Solusi? Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan beberapa langkah antara lain, meningkatkan koordinasi. Semua pihak yang terkait perlu bekerja sama untuk mengelola alat olahraga secara efektif dan efisien. Yang kedua, melakukan perawatan rutin. Alat olahraga perlu diperiksa dan dirawat secara berkala agar tetap berfungsi dengan baik. Yang ketiga, memperkaya variasi pembelajaran. Guru PJOK perlu mengembangkan berbagai variasi pembelajaran yang menarik dan melibatkan siswa secara aktif. Yang keempat, meningkatkan pengawasan. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan alat olahraga. Yang terakhir, melibatkan siswa dalam pengelolaan. Siswa dapat dilibatkan dalam perawatan dan penjagaan kebersihan alat olahraga. Dengan demikian, aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Itulah dari kelompok 3, ada kurangnya, mohon ditambah ataupun dikurangi. Gitu aja, kakak-kakak semua. Oke. Terima kasih Kak Tri
Untuk kelompok 3 alhamdulillah sudah komplit niki nggih. Ada tambahan dari kelompok 1 dan 2 untuk kelompok 3? Sudah komplit. Nggih, sudah komplit ya Kak, alhamdulillah. Nggih. Luar biasa. Ya, kita lanjut. Ya, luar biasa. Nggih. Kita lanjutkan ke PowerPoint-nya dulu ya Kak ya. Oke, tadi kita lanjutkan dulu ke PowerPoint-nya Kak. Tadi kita sudah belajar ini guys, studi kasus studi kasus 3, 4, dan 5. Nah, sudah jelas ya Kak dari studi kasus 3, 4, 5? Ini intinya tentang studi kasus 3, 4, dan 5 itu memang ada identifikasi aset, kemudian ada situasi untuk pemanfaatannya atau hambatannya dari pemanfaatan aset tersebut, kemudian kakak-kakak diminta untuk mencari solusi atau strategi untuk pemanfaatan aset tersebut. Gitu ya kakak-kakak ya. Dari sekilas untuk studi kasus yang ketiga, itu yang ketiga, keempat, dan ke-5 tadi memang beda-beda ya Kak untuk pertanyaannya, tapi pada intinya yaitu tadi sama tentang identifikasi aset, kemudian pemanfaatannya, solusinya ketika ada hambatan dari permasalahan itu seperti apa. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Biar agak cepat ini. Nah, ini. Perlu diingat ya kakak-kakak bahwasanya dalam pemetaan aset itu ada 7. Kira-kira kakak-kakak ingat tidak? Apa saja dari ke-7 aset tersebut yang sudah dipelajari dari modul kakak-kakak? Mungkin yang dari PGP, Kak Andi, monggo bisa menyampaikan apa saja ke-7 aset dari pemetaan aset ini, Kak. Monggo, Kak Andi. Gimana ini, aku belajar ini. Bukan, Monggo, Kak Andi. Wis tahu asiknya apa? Kak Andi ada? Atau Kak Jadi mungkin? Tidak ada ini. Besolah, nggak dapat buku semua. PGP. Oh ya, PGP. Oke, saya sampaikan sedikit ini dari yang dari modul kita, bahwasanya pemetaan aset itu dibagi menjadi 7 ya kakak-kakak. Nah, yang pertama ada aset manusia. Aset manusia itu contohnya tadi ada kepala sekolah. Ini pemetaan aset yang kita bahas yang ada di sekolah dulu ya kakak-kakak. Pada dasarnya nanti ini bisa digunakan untuk di mana saja, tetapi kita karena lingkupnya itu di sekolah, maka kita bahas yang untuk di sekolah dulu, khususnya lagi untuk pembelajaran PJUK. Nah, ini dari 7 aset itu ada 7 aset itu ada 7. Pertama itu suaranya ya sekedar Bu saya mute kan biar nggak rame. Kok nggak bisa di mute ini Kak Rani? Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, ini kita ada 7 aset. Yang pertama ada manusia. Manusia itu terdiri dari tadi ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada komite, ada TU siswa sendiri atau guru PJUK sendiri. Kemudian untuk sosial, guru, untuk finansial
Finansial itu lebih ke keuangan tadi ya, yang disampaikan di kelompok 3 tadi ada aset keuangan atau aset finansial. Aset Ini ya. biasanya Bos, BOP, kantin. ya ini ya. Oke, betul. Ini bisa dari BOS, Bosnas, Bosda gitu-gitu ya Kak. Bisa dari komite atau yang bisa didanai oleh kantin koperasi sekolah seperti itu. Kemudian lingkungan atau alam itu bisa disesuaikan. Misalkan sekolah kita itu ternyata dekat dengan puskesmas, polsek atau balai desa. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Jadi di dalam pembelajaran kita. Misalkan kalau di sekitar sekolah kita ada lapangan nggak? Nah, lapangan ini lapangan desa misalkan ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Selain kita bisa di sekolah, misalkan sekolahnya punya lapangannya cuma satu, misalkan, nah itu kita bisa manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Misalkan lapangan desa itu kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian untuk fisik, fisik ini lebih ke sarana prasarana yang ada di sekolah, misalkan gedung atau aula pembelajaran atau lobby, misalkan lobbynya sangat luas bisa digunakan untuk senam irama bersama, misalkan kayak gitu. Nah, ini juga bisa tentang lapangannya yang dipunya di sekolah itu apa saja. Misalkan kalau di sekolah saya itu ada lapangan futsal tapi masih yang rumput itu, kemudian ada lapangan apa namanya bola basket, kemudian di depan itu ada halaman sekolah, kemudian gedung sendiri misalkan ada aula yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran misalkan senam irama atau senam lantai bisa memanfaatkan seperti itu. Kemudian bisa juga yang berupa alatnya, misalkan punya bola sepak itu ada berapa, bola basket punya berapa dan sebagainya. Kemudian untuk aset yang selanjutnya itu ada agama dan budaya. Nah, di sini tentang tingkat religiusnya, misalkan di sekolah kita itu yang dominan misalkan beragama apa. Nah, ini bisa olahraganya kita itu atau pembelajaran PJOK-nya kita disesuaikan dengan agama yang ada di sekolah kita. Kemudian ada politik. Nah, politik ini bisa lebih ke kerjasama ya Kak biasanya. Ini misalkan kita itu adanya MOU atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Misalkan kita biasa kalau bekerja sama dengan puskesmas, nah itu bisa kerjasama dengan puskesmas dalam pengukuran misalkan kebugaran jasmani seperti yang sudah dilaksanakan gitu ya Kak. Kemudian untuk sosial sendiri ini lebih ke lingkungan atau misalkan ke orang tua atau masyarakat seperti itu. Paham ya kakak-kakak dari ketujuh aset ini gambarannya? Nanti bisa memetakan ya kakak-kakak atau mengidentifikasi dari aset-aset yang ada di sekolah. Gitu ya Kak? Siap. Di sesi selanjutnya ini, sesi selanjutnya nanti kita akan memetakan aset kakak-kakak. Kita nanti main Jamboard lagi. Main Figma lagi untuk memetakan aset yang ada di sekolah masing-masing ya Kak ya. Ini saya kasih link Figma. Silakan nanti kakak petakan aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Monggo bisa dibuka kolom chatnya, kemudian dibuka Figma-nya. Teng, 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 teng. Ana landing meeting kuwi pripun digo itu ra apa dinengke wae? Napa niku Bu landing meeting? Ambo kuwi. Apa pinginnya Sal? Iya, dicoba Bu. Oh. Ya, monggo kakak-kakak boleh langsung dilanjut dituliskan aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak menggunakan notes atau apa ini kreasinya kakak-kakak yang bisa dituliskan di sini. Jangan misalkan dari aset manusianya yang ada di sekolah kakak itu seperti apa, aset sosialnya seperti apa, aset finansialnya seperti apa.
Golek nggon sik ya, Mbak. Ya, monggo Bu. Oh, iso aku dolanan saiki. Alhamdulillah. Mudah ya Bu ya, aku enggak bisa sekarang. Enggak pinter sekolahe 2 dino 3 dino ya. Nggih. Alhamdulillah sudah bisa lancar ya Bu ya. Arek ngisi gitu. Oke, tinggal ngisi betul. Ya ini lem besarkan gimana biar kelihatan. Oh ini di pojok kiri, pojok kanan bawah ini ada tanda plus ini Bu. Plus sama min yang dipilih yang plus biar bisa terlihat besar. Oh, kegedean ya. Oke, makasih. Ya, itu. Terus bisa digeser-geser. Oke. Sesuai kebutuhan ini. Jos. Ya. Lanjut, Kak. Ya. Oh, sik tak dileki. Aset opo iki mau? Manusia, aset modal manusia. Yuk ngunggahke keduk nganggo kursor atau pakai apa ini? Ya, pakai kursor, Bu. Yang di samping kanan atau samping bawah. Di samping kanan sama bawah itu bisa digeser-geser. Oke. Ini Bu, pakai di sini. Nah, ini di samping ini. Udah bisa. Saya atas bawah, atau bawah sini bisa digeser kanan kiri nih, Bu. Nah. Ya, udah dari awal ya. Aset modal manusia. Monggo kakak-kakak 2 menit nggih. Nggih. Semuanya diisi dulu. Saya izin ke toilet sebentar ya, Kak. Nggih. Sambil di Kok hilang-hilang, Dren? sambil kita baca-baca ya kakak-kakak ini. Hasilnya ini. Oke, dari Kak Lukman itu aset modal manusianya ada kepala sekolah, guru, komite tenaga kependidikan, penjaga malam, petugas kebersihan, dan satpam. Untuk apa ini? Pak Mutohar. Ada guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, penjaga sekolah. Kak Sanditya masih kosong. Oh, baru akan OTW mengetik. Kak Tri Rahayu, siswa, wali murid, karyawan, penjaga sekolah. Kak Yudi OTW ngetik juga. Sosial. Reputasi. Kak Sanditya, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Kak Yudi, guru, siswa, dan kepala sekolah. Kak Anissa OTW mengetik. Kepala sekolah, guru, dan karyawan. Oke.
Terus ini Sanditya. Oke, terus modal sosialnya kita geser. Modal sosialnya itu di modal sosialnya dari Kak Lukman itu ada KKG, PJOK, Puskesmas, PMI, ya. Pemadam kebakaran, oke. Itu dekat dengan sekolah ya Kak Yudi ya? Kak Lukman, pemadam kebakarannya dekat dengan sekolahan Kak Lukman. Jauh pemadamnya Mbak Anu Kak. Oh, memang di dekat sekolah Kak Lukman ada? Kalau tempatnya jauh, cuma kan kerjasama Oh ya, sama tetap sana. bisa oh ya, bisa berarti Kak. Kalau Politik. Kebanyakan. ke politik Kak Lukman ya, betul. Berarti yang pemadam bisa dimasukkan ke modal politik Kak Lukman. Oke. Oke. Kok sakit, Mbak? Karena kan kalau kerjasama tadi lebih ke politik, Bu. Kerjasama atau MOU itu sama lebih ke politik. Kalau sosial itu lebih ke masyarakat sekitar, gitu Bu. Nah, pemerintah setempat atau kelurahan termasuk sosial ya? Iya. Misalkan orang tua, komite sekolah itu bisa masuk ke sosial. Kira siapa iki do dijupui? Udah masuk hari lah ke atas. Oke, kita belum bisa lanjut. pakai itu, Mbak. Sinten iki? Pak Sinten? Pak Panji biasanya. Oh, Kak Panji belum bisa. Masih Belum, dipakai ini. Kak Panji. Agama dan Ya, budaya. Pak Panji, nanti nyimak dulu yang penting jelas pemetaannya. Nanti soalnya di modul 1.2 ini kita yang tugas lakukan itu niki memetakan mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita nanti Kak. Iki sapa melu warisan. Mungkin Kak Panji monggo Kak Panji mungkin bisa sambil menyampaikan aset-aset apa yang ada di sekolah. Dari aset manusianya dulu Kak Panji, ada apa aja Kak Panji yang ada di sekolahnya Kak Panji? Di tempat saya ada guru, kepala sekolah, operator, penjaga sekolah sama komite sekolah siswa. Baik. Terus yang modal sosialnya Kak? Sosialnya itu apa ya ini sosial? Sosial itu kaitannya sama puskesmas apa ya? Ya, puskesmas bisa. KKG kolaborasi gitu Kak. Kombel. Ya, kombel bisa nggih. Kayak wingi lho Ades gawe kaos. Nah ya, kayak kita sudah buat kaos kemarin. Terus lanjut Kak Panji, modal politiknya apa? Sekolah Kak Panji. Sudah kerjasama dengan siapa aja? Oh, bisa kerjasama dengan Bumi Perkemahan Gua Kebon. Oh ya, Kak Panji sekolahnya Rembangan kok ya Kak Panji ya, dekat dengan Gua Kebon nggih. Ya, terus lainnya Kak Panji? Kebon. Kalau di tengah hutan nih sekolahnya saya. Oh, tidak hutan. Mananya Gua Kebon Kak Panji? Atasnya.
Oh, nggih. Rumput Kalau laut. modal agama atau budayanya? Agama ada masjid, banyak masjid di lingkungan Nggih. sini. Oh, nggih. Berarti mayoritas Islam ya, Kak Panji ya? Nah, Kemudian aset apa ini kok hilang? Aset lingkungannya, Kak? Dekat aset dengan Gua lingkungan, Kebon itu ya lainnya? lapangan voli banyak di sini. Oh ya, sering digunakan juga untuk pembelajaran, Kak? Ya, 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 pinjam-pinjam. pinjam-pinjam, oke. Terus aset finansialnya atau aset keuangannya? Finansialnya dari bos, Ya. donatur Bu. Oh ya, komite gitu juga ya, Kak ya? Ya, Aset fisiknya punya apa aja, Kak, di sekolah, Kak? Kak Panji. fisiknya dari halaman sekolah Bu. Oke. Nama Halaman sekolah. alatnya Kalau juga kelas, belum banyak. oh ya, kalau kelasnya full, Kak, banyak siswanya. Siswanya dari 5 kelas apa ini? Oh, 5 kelas berarti baru 1 sampai kelas 5, Kak. Kelas 6-nya belum pernah lulus, belum pernah meluluskan berarti. Oke. Tapi satu kelasnya full, Kak. 30 atau berapa siswa satu kelas? 28. Oh, 28. Baru Oke. 19. Oke. Ke masyarakat. Oke, bagus Kak Panji. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang menyampaikan aset yang ada di sekolahnya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya Kak. Ini nanti boleh sambil diisi. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya Kak ya. Sambil mempercepat waktu, nanti Siap, biar Kakak. tidak molor banyak. Biar tidak molor banyak. Oke, dari hasil diskusi kita tadi yang di Figma itu kakak-kakak sudah bagus dalam pemetaan asetnya, sudah bisa ya Kak ya mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Nah, ini bagaimana kakak-kakak itu bisa memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak atau di sekolah kakak. Strategi apa yang kakak-kakak lakukan? Coba Kak Yudi bisa disampaikan bagaimana cara menyampaikan aset, memanfaatkan aset yang ada di sekolah, kemudian strateginya seperti apa dalam penggunaannya. Monggo Kak Yudi. Baik, terima kasih. Untuk memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah, ya kita identifikasi alat-alat apa saja yang kita punyai, terus kita sesuaikan dengan materi pelajaran yang saat itu. Misalkan bola voli, ya mungkin kalau di halaman bisa di halaman, kalau enggak bisa ya kalau tempat sekolah saya kan berdekatan dengan lapangan sepak bola ya. Saya kadang di halaman, kadang di lapangan sepak bola, yaitu tergantung situasi dan kondisi. Jadi cedak itu ya Kak, lapangan beran itu nggih? Nggih, Kak. Terus strategi apa yang akan Anda lakukan? Ya strateginya ya kita sesuaikan dengan alat yang kita punya. Misalkan bola voli punyanya 5 ya nanti bisa bergantian dikelompokkan di masing-masing siswa. Kita bagi menjadi beberapa kelompok atau mungkin dalam sepak bola, passing atau apa itu dia kita manfaatkan agar siswa itu bisa merasakan gerak yang akan dicapai.
atau yang akan kita tuju capaian geraknya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kak Yudi. Ya sudah benar ya. Jadi stepnya kita itu dalam pemanfaatan aset, yang pertama pasti kita harus mengidentifikasi dulu aset-aset apa saja yang dimiliki sekolah kita. Kemudian nanti disesuaikan dengan materi apa yang akan kita sampaikan. Kemudian nanti kita menyusun atau merencanakan strategi pemanfaatannya. Jadi aset-aset yang ada tadi, kemudian dengan disesuaikan dengan materinya, itu nanti pembelajaran kita itu akan dikemas seperti apa, sehingga tujuan pembelajaran atau capaian pembelajarannya itu tercapai, kemudian terfasilitasi, gitu ya Kak, kebutuhan dari belajar peserta didik. Sudah benar Kak Yudi. Kemudian kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi nih Kak. Ini di tahap ini, nah ini tadi yang saya sampaikan tadi, di tahap ini tadi tentang identifikasi aset, ini nanti ada petugasan mandiri di LMS. Jadi tahap ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Jadi nanti kakak-kakak itu akan membuat pemetaan aset. Nah nanti di sini ada rubriknya yang bisa kakak-kakak unduh itu ya Kak, untuk pemetaan asetnya. Nanti kurang lebih yang ada di LMS itu yang diunduh formatnya pemetaannya seperti ini. Nah, ini nanti karena yang di rubriknya itu yang di pemetaan aset itu cuman ada 5 ya Kak, sedangkan yang kita petakan itu harus 7 aset. Nanti kakak-kakak tambahkan sendiri ya Kak di sini, di rubrik yang di download kakak-kakak yang ada di LMS, nanti ditambahkan 2 lagi biar semua aset yang ada di sekolah kakak itu teridentifikasi gitu ya Kak ya. Paham toh Kak? Ya. Siap. Ya, kemudian nanti kalau sudah dipetakan, kakak-kakak silakan upload di LMS-nya masing-masing. Di tugas lakukan modul 1.2, nanti bisa dicek ya kakak-kakak. Yang atasnya sebelum sampai lakukan, silakan nanti dicek dulu, dikerjakan dulu, elaborasinya dipelajari dulu yang belum dibuka sama sekali. Kemudian apa saja tugas yang di tahap lakukan itu yaitu seperti tadi yang saya sampaikan, nanti kakak-kakak mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kemudian yang kedua, nanti kakak-kakak memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari ketujuh sumber daya yang ada. Hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan LMS. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi tabelnya. Kemudian ini sudah di slide terakhir ini kakak-kakak. Di sesi akhir kita hari ini, peserta atau kakak-kakak semua itu memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Sudah paham ya Kak tentang aset based thinking ini ya kakak-kakak? Monggo salah satu mungkin bisa menyampaikan simpulan pembelajaran kita hari ini tentang aset based thinking. Kak Anissa, monggo. Monggo Kak Anissa bisa disimpulkan tentang aset based thinking. Kalau tidak ada Kak Sandi, boleh monggo Kak Sandi. Kesimpulan tentang pembelajaran aset based thinking kita siang hari ini. Masih mute Kak Sandi? Oke, sampun? Oke, sampun. Sampun, Kak. Ya, terima kasih. Saya akan menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini tentang aset based thinking. Aset based thinking ya tadi nggih. Kesimpulannya tadi kita dari awal apa itu aset based thinking, yaitu
untuk menonjolkan apa yang sudah kita punya. Jadi kita yang sudah punya kualitas yang baik itu yang ditonjolkan. Untuk yang selanjutnya kita bisa membedakan atau memilah-milah aset atau memetakan aset yang dipunya sekolah masing-masing. Gitu saja Kak, terima kasih. Nggih. Terima kasih Kak Sanditya. Nggih, insya Allah berarti kakak-kakak sudah paham nggih tentang pemetaan aset ini dan semoga nanti bisa dimanfaatkan oleh kakak-kakak tidak hanya di tugas 1.2 ini saja, tetapi di pembelajaran yang akan dilaksanakan kakak-kakak di sekolah masing-masing. Gitu nggih kakak-kakak. Terima kasih untuk hari ini. Kita sudah di penghujung slide ini. Sudah, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita mungkin bisa berdoa terlebih dahulu. Mau foto dulu atau berdoa dulu, Bu? Derek, ya. Bu, untuk tugas yang dulu tadi, ya. batas waktunya kapan ya? 1.2 baru dimulai kemarin, mungkin masih sampai besok, Kak. Wah, masih nyantai Mungkin Pak hari Didi. Senin. Ya, mungkin. Ya, biasanya sebelum ditutup. Senin Oke, ada Bang. mengingatkan Maya mboten. Nggak lali. Oh, tatap maya selanjutnya saya cekkan, Kak. Oke. Tatap maya kita selanjutnya itu ada di tanggal Buku Selasa lah. ya, 4. Hari 2 Oktober. 2 Oktober itu tanggal hari apa, Kak? 2 Oktober. Rabu nggih? Rabu. Oke. Rabu 2 Oktober. Oke, nanti kita cari waktu ya, Kak. Oke, jamnya mau jam berapa nanti kita 2 JP juga ini, Kak. Oke. Jangan pagi ada screening. Oke, siap. Oke, nanti habis zuhur atau jam 11-an ya, Kak, nanti ya. Oh, belum selesai, saya dapat jatah siang. Oh, jatah siang. Oke. Pagi Jam di berapa Depok nanti? 1 Nanti. kalau nggak salah. Oke. Oke, nanti kita bukannya sesuai ASALM. Hari apa itu? 2 Oktober. Itu 2 Oktober hari Rabu, screening. Kak. Oke. Itu tetap lanjut, Pak. Aku tadi di Oke. Ya, nanti kita bahas selanjutnya ya, Kak, untuk waktunya kita bahas di grup nih. Kita foto bersama terlebih dahulu, kakak-kakak silakan di open kameranya. 1. Kak Andi, Kak Anissa mau nggak di open kameranya? Masih ngomong. 1. 1, 2. Ya, 1, 2. Ganti gaya kakak-kakak. 1, 2. Oke, terima kasih Kak. Monggo salah satu putri atau siapa menutup berdoa. Kali hilang ya Pak, sinyalku melarikan diri. Terima kasih Kak Kusuma. Oh ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita berdoa mengucap rasa syukur kita semua berjalan dalam acara tadi berjalan lancar. Doa penutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Rahayu, Kak Tri Rahayu. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir. Jangan kapok dan silakan untuk belajar mandiri. Hari ini nanti kita sudah membuka modul 1.2 ya kakak-kakak. Ya. Ngapa ya kayak si Rai cekeli yo? Iya. Ya silakan nanti tugasnya sudah banyak Kak. Pripun Kak? Oke. Kemarin kemana kok nggak ikut jalan sehat Bu? Kak. Oh oke. Ya mohon maaf kemarin saya tidak bisa ikut jalan sehat karena saya kejahatan ngawas ASTS Kak. Oh siap. Tidak bisa kabur nggih. Aduh nggak seru. Saya akhiri. Aduh maafkan aku ya kakak-kakak. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Dadah.
metu aku ra iso. Berontok, Oke. berontok.